Akhirnya Angelina Sonda bocorkan siapa dalang korupsi yang menimpa dirinya, ternyata sosok ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Angelina Sonda atau kerap disapa Anggi baru saja menghirup udara bebas yang sebelumnya mendekam di penjara lantaran kasus korupsi pada 2012 silam langsung disorot warganet. Angelina Sonda yang merupakan salah satu selebriti yang dikenal sempurna pada waktu itu, bisa-bisanya untuk mencuri uang rakyat dan terjerumus ke dalam kasus korupsi yang nilainya fantastis. Hal tersebut yang membuat Angelina Sonda harus menerima nasib dan mendekam di penjara selama 10 tahun lamanya. Kini, setelah ia menjalankan hukuman penjara selama 10 tahun lamanya, akhirnya Angelina Sonda dapat dinyatakan bebas. Tentu saja, dengan bebasnya Angelina Sonda membuat warganet bertanya mengenai siapa sebenarnya aktor utama di balik kasus pencurian uang rakyat tersebut. Terlebih lagi, ketika dirinya sedang menjalani hukuman di penjara, ayah dari Angelina Sonda mengungkapkan fakta ada pemeran utama yang menjerumuskan sang putri. "Saya tahu ada mastermind di situ. Seorang aktor besar yang menjerumuskan anak saya, mempromosikan anak saya, tapi justru menjerumuskan anak saya," kata ayah Angelina Sonda. Lalu siapa sebenarnya dalang di balik kasus pencurian uang rakyat dalam pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 di Jakabaring, Palembang pada beberapa waktu lalu? Demi menjawab pertanyaan publik, Angelina Sonda akhirnya membeberkan fakta mengenai siapa dalang pencurian uang tersebut. Meskipun tidak menyebutkan nama atau siapa sosok tersebut, Angelina Sonda memberi sinyal bahwa dirinya dijebak oleh seorang oknum. "Saya tidak melakukannya sendirian, dan di awal-awal, di tahun pertama kedua, di penjara, sampai ada ucapan bahwa, 'Saya bukan Yesus, saya tidak mau dikorbankan sendirian. Karena kan korupsi di mana-mana enggak mungkin single fighter,' kata Angelina Sonda. Selain itu, Angelina Sonda juga mempunyai alasan kenapa dirinya bungkam saat menjalani persidangan. Angelina Sonda menyebutkan bahwa dirinya merasa sangat takut, lantaran Angelina Sonda berpikir jika dirinya membocorkan seorang nama, maka nyawa keluarganya akan dipertaruhkan. Demi menjaga keselamatan keluarga serta dirinya, mau tidak mau Angelina Sonda memilih jalan untuk bungkam dan tidak membeberkan siapa yang menjadi pemeran utama dalam kasus tersebut. "Saya takut, saya masih berpikir Kanu harus selamat, Opa harus selamat, dan kalau saya dibilang penakut, saya terima. Karena saya ingin lebih melihat Kanu tumbuh besar, normal, tanpa ketakutan juga di Kanu," kata Angelina Sonda. Buntut wawancaranya soal Hambalang, KPK minta Angelina Sonda laporkan dalang kasus. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, meminta agar Angelina Sonda melaporkan dalang kasus mega korupsi proyek Hambalang. KPK mengajak pihak-pihak yang mengetahui dan memiliki bukti awal dugaan tindak pidana korupsi untuk dapat melaporkan aduannya kepada KPK, kata PLT juru bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya, Selasa, tanggal 5 April tahun 2022. Ali mengatakan, pihaknya terbuka untuk mendalami kasus itu lebih lanjut. KPK juga memastikan tidak akan mengabaikan informasi dari Angelina jika memberikan laporan baru. Dari pengaduan tersebut selanjutnya tim akan melakukan validasi dan telaah, apakah memenuhi unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK atau tidak, ujar Ali. KPK, kata dia, berharap mantan terpidana korupsi dapat menyampaikan pesan berisi ajakan kepada masyarakat untuk jangan melakukan tindak pidana korupsi. Karena hukuman pidana korupsi secara nyata memberikan efek jera tidak hanya bagi diri pelaku, tapi juga berdampak kepada keluarga, kerabat, dan lingkungan sekitar, kata dia. Sebelumnya, Angelina Sonda dalam salah satu acara televisi mengatakan mengetahui dalang di balik korupsi proyek Wisma Atlet Hambalang. Namun, dia mengatakan tak ingin membongkarnya demi keselamatan anaknya, Kanu Masaid. Angelina mendekam di penjara dalam kasus korupsi Wisma Atlet Jakabaring yang dibangun untuk SEA Games Jakarta Palembang. Mantan politikus Partai Demokrat itu dinilai terbukti bersalah menerima suap 2,5 miliar rupiah dan 1,2 juta dolar dari grup Permai. Anggi masuk penjara pada tanggal 27 April tahun 2012 setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghukumnya 10 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Putusan itu dikuatkan pada tingkat banding. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memperberat putusan itu. Majelis Hakim yang dipimpin oleh Artijo Alkostar menghukum perempuan yang akrab disapa Anggi itu menjadi 12 tahun penjara. Dia juga diwajibkan membayar uang pengganti 2,5 miliar rupiah dan 1,2 juta dolar.
Hukuman tersebut kembali turun menjadi 10 tahun setelah pihak Angelina Sondah mengajukan peninjauan kembali. KPK juga terbuka jika masyarakat yang turut memiliki informasi terkait kasus korupsi proyek Hambalang untuk mengadu ke KPK. Laporan bisa dikirimkan ke email pengaduan@kpk.go.id. Sebelumnya, Angelina Sondah mengakui bahwa dirinya tak mengungkapkan siapa dalang dalam kasus mega korupsi proyek Hambalang. Ia ingin melindungi putra sematawayangnya, Kanu Masaid. "Saya takut, saya masih berpikir Kanu harus selamat," ucap Angelina Sondah dalam YouTube Kompas TV. Mantan politikus Partai Demokrat itu tak keberatan jika dirinya disebut penakut karena tidak berani membongkar dalangnya. "Karena saya mau lihat Kanu tumbuh besar, normal, tanpa ketakutan," tambah Angelina Sondah. Apalagi, saat ini dirinya adalah orang tua tunggal di mana kakaknya, Frank Sondah, telah meninggal pada 2014. "Saya takut, dia Kanu adalah segalanya, saya hanya punya dia," ucap janda Aji Masaid itu. Angelina Sondah kembali menjadi pusat perhatian publik tanah air. Dia mengatakan dirinya mengetahui siapa dalang di balik mega korupsi Hambalang, Bogor, Jawa Barat hingga sampai menjebloskannya ke dalam penjara. Hal ini diungkap Angi, sapaan akrab ibu dari ketiga putra-putri tersebut saat diwawancara secara eksklusif oleh Rosiana Silalahi pada tanggal 31 Maret tahun 2022. Dalam acara tersebut Angelina juga mengatakan bahwa dirinya merasa seperti pihak yang dikorbankan, sementara lainnya bisa berlenggang bebas. Menyikapi pernyataan Angi tersebut, pakar hukum Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar angkat suara. Menurutnya, apa yang diungkap mantan politikus Demokrat tersebut bisa dijadikan indikator meski kurang kuat. Apabila kasusnya ingin ditelusuri kembali, bisa dibuka lagi acara persidangan Angelina Sondah. Berita terpopuler kedua di Top 3 News, Selasa, tanggal 6 April kemarin terkait pemeriksaan 4 pegawai Bank Mandiri terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPEI, tahun-tahun 2013 sampai tahun 2019. Untuk diketahui, pihak Kejaksaan Agung, Kejagung, telah menetapkan 7 orang tersangka atas kasus korupsi di tubuh LPEI. Mereka yaitu berinisial PSNM, DSD, AS, FS, JAS, JD, dan S. Kasus korupsi tersebut diduga menyebabkan kerugian keuangan negara hingga 2,6 triliun rupiah. Sementara itu, dari kasus kriminal di wilayah ibu kota, seorang remaja 17 tahun di Tangerang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan 4 pria di Desa Lontar, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, pertengahan tahun lalu. Akibat perbuatan bejat para pelaku, remaja tersebut kini tengah mengandung 6 bulan. Saat ini 2 diantaranya telah ditangkap, 2 lainnya masih buron. Korban terlebih dulu dicekoki minuman keras, sebelum memperkosanya secara bergilir. Pengakuan Angelina Sondah mengetahui dalang mega korupsi Pusat Pelatihan, Pendidikan, dan Sekolah Olahraga Nasional, P3SON, di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dinilai bisa menjadi trigger untuk menelusuri kembali siapa saja yang terlibat, tapi belum dihukum. Namun, untuk pengusutan kembali kasus korupsi Hambalang, menurut pakar hukum Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar, tidak bisa hanya berdasarkan omongan Angelina Sondah. Kalau cuma omongan dari Angelina Sondah, begitu ya, itu bisa orang ngeledek. Begitu ditanya, "Oh saya enggak tahu, itu cuma macam-macam aja," ucap Abdul Fikar kepada Liputan 6. Jadi, itu kalau menurut saya kurang kuat, tapi, itu bisa menjadi indikator. Tapi untuk membongkar itu, bisa dibuka lagi berita acara persidangannya Angelina Sondah. Bisa dilihat lagi, itu akan kelihatan, bisa dipetakan, jelasnya. Tapi, dia menilai, pernyataan wanita yang akrab disapa Angi tersebut hanya dapat menjadi trigger. Karena dari perkaranya, baik dari berkas maupun berita acaranya di pengadilan, penelusuran dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Abdul Fikar juga berpendapat, apabila KPK benar-benar akan melakukan penyelidikan lagi untuk kasus mega korupsi Hambalang, pemeriksaannya tidak harus dengan mantan Wasekjen Partai Demokrat itu. Sebenarnya Angelina Sondah itu bagian dari kelompok besar atau dia memang main sendiri? Itu kan kelihatan. Dalam berita acara persidangan, KPK bisa menelusuri berkas yang ada atau berkas persidangannya Angelina Sondah, ujarnya.